Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Yang mana sampai saat hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis taklim Masjid Jabal Salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin Allahumma. Marilah kita buka kajian hari ini bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustaz Agus dengan tema pernak-pernik zakat bagian kedua. Pada Ustaz Agus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadihi bila ta'ifi tasisin qawlan wa tinana wa allafa baina qulubina asbahna bi nikmatihi ikhwana wa nazala al-ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan mu'adilan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, hingga ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku, para pecinta Allah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Karena pada kajian kali ini merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu membahas mengenai tentang fikih zakat, yang kalau tidak salah bahkan kita hanya masih di bagian prolog awal, ya. Kalau boleh tahu, poin terakhirnya kemarin tentang apa? Definisi itu sudah pasti sudah. Kemudian setelahnya dibahas tentang apa? Anggap aja ini pertemuan pertama, ya. Nanti judulnya berubah, pengakuan zakat sesi 1 gitu. Kemudian kita jelasin kemarin tentang definisi. Gak ada yang ingat sama sekali. Oke. Anda bingung, saya ngabur, ya.
dicatat. Saya setiap ceramah pasti begini kan, sampai ditanya sampai poin apa bingung. Gak ada yang ingat betulannya, baik terima kasih. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, kita sudah membahas tentang penting zakat. Di sesi yang pertama kemarin kita masih membahas mengenai tentang definisi. Adapun definisi zakat secara bahasa maupun secara istilah gitu ya. Baik, untuk yang secara bahasa zakat kemarin ada 4 poin yang bisa sebutin. Ya, apa saja itu? Yang pertama, zakat bisa bermakna toharah, maksud lagi barokah. Jadi zakat bisa bermakna barokah. Kita udah jelasin konsep keberkahannya kemarin. Masalah mengingat atau tidak itu bukan urusan saya. Ya. Yang jelas saya udah bahas tuntas itu tentang keberkahan itu konsepnya bagaimana. Karena selama ini kan kita cuma tahu berkah, tapi ditanya berkahnya apa? Berkah itu sesuatu yang al-khair al-mu'abbad, kebaikan yang bersifat forever. Ya. Kemudian yang kedua adalah nama. Nama itu artinya adalah berinvestasi. Ya, berinvestasi artinya sesuatu itu berkembang menjadi lebih banyak. Seperti contoh gini, kalau misalnya Ustadz ngasih challenge ke ibu, yuk kita berusaha yuk. Usaha apa kan? Ya, usaha apa aja terserah, kita jual bakso kayak apaan. Ayo yuk Ustadz, oke. Ibu berani taruh modal berapa? Emang butuh berapa kan? 100 juta. Saya cuma punya duit 40 juta Pak Ustadz. Ya udah saya 60 juta ya, deal. Nanti waktu bagi hasil dapatnya sama apa beda? Beda. Seberapa gede investasi yang ibu letakkan, segede itu yang ibu dapatnya. Nah, zakat itu begitu. Ternyata dia berinvestasi terus begitu ya, kembang menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ya, seperti itu gambarannya teman-teman yang dimuliakan Allah. Yang namanya nama berkembang. Jadi kalau ibu berzakat atau bersedekah, jangan membayangkan ibu kayak kehilangan uang gitu, jangan. Tapi bayangkan uang itu ada, cuma lagi diinvestasikan. Apa sih bedanya sama ibu deposito misalnya, ya kan? Waktu deposito ibu kan hilang juga, ibu kan nggak tahu. Iya, waktu ibu nyetor duit misalnya ke 100 juta, de facto kan uangnya nggak di tangan ibu sekarang, walaupun itu punya ibu. Tapi kan bukan di tangan ibu. Artinya ibu nggak bisa menggunakannya. Nah, kalau ibu nggak sedih kehilangan uang 100 juta untuk deposito, tapi kok sedih kehilangan 100 juta untuk sedekah? Karena mindsetnya tadi kalau sedekah, ibu ngerasa kayak duit ibu itu hilang. Padahal sebenarnya tidak. Ya, uangnya tetap ada, kita lagi investasikan, nanti cairnya ketika berada di surganya Allah. Kita akan bagi hasilnya, dividennya, keuntungannya, ya semuanya ketika nanti di surga. Begitu, kita percaya. Ibu kalau nggak percaya nggak apa-apa, silakan ibu meninggal dulu, nanti ibu laporan ke saya. Ternyata itu loh Ustaz. Jadi teman-teman yang berbagi itu nama. Kemudian yang ketiga toharah. Toharah artinya apa? Bersih. Ya, jadi fungsi zakat itu membersihkan diri. Maka kalau ditanyakan sebutuh apa sih kita kepada zakat? Sebutuh kalau ibu habis makan, mohon maaf, BAB. Sebutuh kalau ibu habis minum, BAB. Sebutuh ibu habis makan kolesterol yang tinggi, keringetan. Jadi di mana ada pemasukan, di situ pasti ada pengeluaran. Ya, kita butuh membersihkan, nggak ada. Walaupun makanan ini bergizi, sebut aja buah misalnya. Buah itu makanan bergizi. Ibu pikir gara-gara bergizi semuanya diterima tubuh. Maaf ya, yang punya keluarga punya penyakit gagal ginjal. Tanyakan kepada yang gagal ginjal, pantangan apa yang paling berbahaya buat tubuhnya? Ternyata bukan kolesterol, buah. Terlebih buah pisang itu paling tinggi kadar racunnya. Nah, kok kita baik-baik aja makan pisang? Karena ginjal itu masih fungsi. Jadi racun itu dibersihkan sama si ginjal. Nah, orang yang sudah gagal ginjal, ya, orang yang sudah gagal ginjal, ginjalnya nggak berfungsi, maka racunnya nyebar kemana-mana. Kelihatan tubuhnya hitam, bukan hitam full ya, hitamnya membercak di titik-titik tertentu. Kemudian dadanya sesak, nggak bisa ngeluarin cairan.
ya dan lain sebagainya. Jadi kalau ibu bilang setiap yang masuk itu betul dikeluarkan, pasti yang masuk sebagus apapun itu selevel 2, apalagi minuman-minuman pemanis buatan, apalagi makanan-makanan cepat saji, Indomie itu lebih ngeri lagi kan. Makanya Ustaz sudah hampir 2 tahun terakhir nggak pernah makan Indomie, kalaupun pengen paling sehari. Jadi teman-teman yang tidak sama mobil pemiliknya beda. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya jadi namanya tohar, bersih. Jadi kalau ditanya kenapa kita kudu berzakat, ya sama kenapa ibu kudu BAB, coba saya tanya, kenapa ibu kudu BAK? Ya kita pengen bersih, biar tubuh kita nggak ada kotorannya. Nah itu di tubuh, di zakat, di uang juga betul dibersihkan. Jadi mindsetnya juga diganti. Ibu kalau sedekah nasi bukan. Ibu kalau sedekah nasi bukan. Ibu kalau sedekah bukan nasi, mengeluarkan yang memang bukan punya kita. Jadi 10 juta itu memang ada duitnya orang yang akan 250.000 di tempat ibu itu balikin sama orang-orang yang punya. Loh iya kan Bu? Kalau yang bukan haknya balikin. Kemarin itu Bu, ada ibu-ibu pengajian kayak gini. Saya kan bercanda tentang kepiting dan lito, stick JJ, ternyata diseriusin, dicapol di motor. Pas pulang dia telepon, Ustaz, maaf itu tadi saya kantorin gak bilang-bilang supaya ikhlas aja. Saya jawab balik, Bu, maaf, nyantorin apa ya? Loh, tadi saya taruh di situ ada kepiting dan lito, saya beliin tadi waktu Ustaz pengajian, saya tadi kan keluar, saya beliin. Ya Bu, terima kasih sebelumnya, tapi maaf ya, enggak ada kepiting. Motor Ustaz bawa apa? Merah. Aduh, aku jatuh di bawah kepiting. Dia aduh, hati gua hancur. Tapi memang belum, kalau memang sudah rezeki kemana-mana, orangnya kan lihat ada tulisan Ustaz gitu. Ditulisin Ustaz sama si ibunya tadi, dia datang ke rumah saya, Ustaz ada rasa kehilangan dan itu ada. Oh ini punya tadi kayaknya di motor saya nggak bisa pengen, tapi ini namanya Ustaz gitu. Makanya saya datang ke sini tuh, ya kan. Jadi ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kalau udah rezekinya nggak bakal kemana-mana. Ya Bu, baik ibu yang berbahagia itu namanya roh bersih. Kemudian yang keempat sholat membenahi itu dalam makna berarti ya mohon maaf Bu ya. Dalam hidup ini kalau ibu punya problematik ya makanya zakat itu membenahi, ibaratnya obat menuntaskan. Hanya maaf ibu-ibu yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Begitu ya teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau ibu punya problematik apapun, rumah tangga bermasalah, ya rumah tangga bermasalah, anak bandel, dagangan dan laris, itu zakat sedekah salah satu obat. Saya pernah cerita sama ibu banyak, kayaknya pernah sudah, kalau pernah gak jadi. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, gimana itu kalau belum sedang ngomong pencitraan ibu. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi begini, ada pengusaha itu linear itu biasa. Contoh linear begini, dia punya perusahaan alat berat, kemudian juga penyedia spare part alat berat, buka usaha lagi judulnya transportasi alat berat. Itu saya masih sering ketemu, biasa banyak begitu. Tapi kalau yang ini itu agak unik. Kenapa unik Pak Ustaz? Uniknya begini Bu, beliau ini pengusaha alat berat, perusahaan besar di Karyapang. Telepon saya, Ustaz, berkenan nggak ceramah di tempat kami mau syukuran apa Pak? Ini alhamdulillah Kak baru beli hotel kata dia gitu.
Walaupun bukan bintang 5 Bu, namanya hotel itu ya minimal puluhan bahkan sampai ratusan M ya. Gitu. Rumah sakit plus 1000 itu dijual 200 M. Baru dibeli kemarin yang ownernya kebetulan salah satu investornya kan jemaah saya cerita. Kami jual Ustaz itu 200 sekian puluh M gitu. Yang beli yang punya platinum. Saya tuh bukan mikirin duitnya itu, saya tuh mikirin bawa uang itu kayak apa. Mikul 200 M itu kayak gitu. Bisa dibayangin ya, 200 M, Masya Allah. Apa yang terjadi? Ibu saya bilang, Bapak beli hotel, ya Pak Ustaz, Bapak kan alat berat, kok bisa hotel, gak nyambung. Gak apa-apa. Saya tuh dalam hati saya sempat sudah kayaknya bakal gak bagus nih manajemennya. Ternyata membangun hebat perusahaannya. Hotel yang dulunya mati, sekarang tuh ya ramainya. Dia mana aku tahu Bang? Hotel bintang kelas 3 gitu, tapi selalu ramai aja. Orang-orang main bis-bis itu mesti selalu mampir situ yang memang budgetnya low ya. Low budget mesti kasih murah kan, cuma 300 gitu. Tapi kalau berbanding dengan harga kos-kosan yang sebulan cuma 700 misalnya, ini berarti kan 2 malam aja bisa sebulan tuh. Kalau biasa mendapat. Besoknya telepon lagi, Pak Ustaz, bisa nggak saya mau syukuran pembukaan usaha kami apa? Ini kami baru apotik medis, apa hubungannya lagi? Telepon lagi, Pak Ustaz, benar nggak ini ada kami syukuran pembukaan usaha apa lagi Pak? Ayam telur di daerah kilo 25 berapa? Saya dibawa ke sana Bu. Nah saya otomatis sudah nggak tahan nih, tanya dong, ya kan? Maaf ya Pak ya, Bapak ini kan usahanya nggak linear, Bapak bisa sukses gimana? Kata beliau itu cuma 2 aja. Kunci saya cuma 2 ya, tapi ini di luar tema. Nanti ya kapan-kapan kita jelaskan. Kemudian berikutnya ya kayak gitu udah rasanya aku ceramah ditanya mereka pelajaran apa? Gitu kan rasanya. Jadi teman-teman diputus di tengah itu gak enak tau gak sih? Sama kayak ibu sama suami lagi sayang-sayang ada yang datang. Baik teman-teman. Yang dimuliakan Allah, kata dia cuma 2 kata kuncinya Pak Ustaz. Yang pertama, manajemennya harus yang bagus. Dan manajemen itu semua usaha sama kan. Yang membedakan itu kan dia prakteknya, tapi manajemennya atau pemimpinannya itu sama. Satu, dan yang kedua adalah anak yatim Pak Ustaz. Jadi ternyata anak yatim, saya baru sadar ketika saya ngisi acara launching, itu selalu ada anak yatim dan ceramah beliau mirip sama sekali, selalu sama kata-katanya. Ada anak yatim doain ayah, mudah-mudahan usaha Bapak sukses. Kalau usaha Bapak sukses dari keuntungan bersih 10% Bapak usahakan buat kalian. Itu selalu gitu. Jadi kalau dia keuntungan bersih dari hotel 100 juta ya tiap bulan 10 juta. Masya Allah ya. Nanti kalau ada saya sukses keuntungan apalagi alat berat itu bukan 100 juta, mainannya bisa 500 juta, 600 juta per bulan. Per bulan, kalau 600 juta berarti 60 juta. Ya, jadi Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu benar-benar yang terjadi memang sholat, membenahi betul-betul. Bahkan baru menimpa kemarin Ustaz juga, baru menimpa Ustaz kemarin. Jadi hati saya ini nggak tahu kenapa dada dan hujan hilang sinyal. Padahal saya pakai HP itu kan dari 2005, sudah 20 tahun. Maksudnya bukan HP-nya, maksudnya SIM card-nya. Udah 20 tahun nggak ada masalah. Kehilangan sinyal. Sukses Ustaz itu tahu kan ketergantungan saya dengan sinyal itu paham. Ustaz karena dari sini nanti kemana? Online dulu pakai Zoom, pakai online, pakai sinyal lagi. Pokoknya sinyal. Jadi waktu kehilangan sinyal 1 hari sudah menimpa saya. Sampai keesokan harinya saya mau ke Grapari. Saya telepon karena saya lagi sibuk kan, saya telepon kartu halunya juga diarahkan tapi nggak jelas. Apa di matikan sudah 15 kali kali dimatikan lama-lama buat matikan memang kau ya. Apa ganti kartu Pak? Saya Grapari yang diarahkan nih ganti kartu tetap juga begitu. Akhirnya saya sampai capek, saya mau Grapari ke kamarnya itu kejauhan pas pengajian di Balik Pakuban. Saya cari ke Balik Pakuban, saya nanya orang muter-muter gak ketemu. Ternyata memang dia di dalam bloknya mall, jadi pantesan gak ketemu, harus masuk ke mallnya dulu. Ya Allah, pas sudah tahu, baru mau situ waktunya gak kejar. Jam 2 pengajian di Balik Pakuban, udah lah di situ.
aja di balik papan baru mau masuk, ada ibu yang biasanya punya jalan. Biasanya kan saya sebelum ke balik papan baru itu jadwal di Danamo. Jadi Danamo itu kalau pulang pasti dibawain nasi kotakan itu, pasti dibawain nasi kotakan itu, pasti dibawain nasi kotakan. Nggak dibawain kue yang beda, nasi kotakan itu. Agak-agak yang besar seperti itu. Melimpah dan berapa. Jadi teman-teman yang berbahagia. Akhirnya saya tuh bawa kotakan dan setiap kesini, jadi urutannya kan Danamo terus ke Vancouver itu ceritanya gitu. Nah setiap kesini ibu itu nggak pernah berubah posisinya di perempatan itu. Dan saya tuh jujur suka sama beliau tuh kalau dikasih orang yang bersyukur sekali. Itu saya suka kalau kasih orang tuh, kamu makasih Pak ya, itu kayak hati kita tuh kayak selalu ada pahala dan kebahagiaan. Nah ya kan kalau dikasih kan, ya. Ya kita tak dapat pahala, tapi nggak dapat kebahagiaan loh. Akhirnya saya kasih terus dia apa? Pas kemarin karena saya lagi dongkol, saya sakit hati gara-gara ponsel ini. Akhirnya saya dongkol kan sakit hati kan. Pas lewatin dia lagi nyebutin dongkol, ya memang sifat manusia itu muncul kan. Malas sama motor sudah cepat-cepat pengajian aja kan langsung begitu. Dia kurang lebih punya di sini saya ada di depan pada bangsa. Gak tahu kenapa saya kok merasa berdosa ya. Padahal saya kan gak melakukan maksiat, tapi merasa berdosa. Gara-gara aku marah ibu ini karena efek begitu. Akhirnya saya ambilin nasi itu. Saya jalan dari sini sampai ke naik ke atas itu. Lumayan kan? Mau naik motor malah sebentar soal itu saya kasih. Sambil agak keringetan, kayaknya ibunya lihat saya keringetan. Oh, terima kasih Pak Bu, makasih ya. Seperti biasanya, ya Bu, makasih. Seperti biasanya aku gitu, cuma hari ini ada embel-embel lagi. Semua keinginannya anakku dituruti sama Allah. Mau kayak gitu. Terus saya jatuh lah. Sinyal aku aja ya Allah. Saya pikir sudah langsung bagus kan, keluar sinyal 4G. Aja tuh, tapi ternyata nggak bisa dipakai juga. Jadi ada tulisan 5G, bukan 4G, 5G 5G. 5G. Wih, Ustaz nggak bisa pakai, nggak bisa juga. Akhirnya si Mas Yuda cuek aja berkali sini nih. Saya ceramah lagi, pas saya ceramah, nanyain sama si saya juga, Ustaz, itu HP-nya kenapa nggak jadi mana dimatiin? Memang sinyalnya hilang. Kenapa sinyalnya hilang? Saya ceritain kan dari awal hingga akhir. Ada temennya nyeletuk, aku curiga bukan kartunya, itu HP-nya kok Ustaz masalahnya. Nah gitu. Selesai saya ceramah, makan kue, sudah mau pulang, ya sudah mau pulang. Ustaz tunggu sebentar ya, bentar aja. Apa mau dibungkusin makanan kan? Iya, sabar dulu Pak Ustaznya. Mau dibungkusin kotakan kan? Iya Pak Ustaz. Bungkusin kotakan, bukan gue ya, bukan juga. Gambar ya, bukan Pak Ustaz. Sabar Pak Ustaznya. Ada mas datang menggabung. Nah, Pak Ustaz ini Mbak, ini Pak Ustaznya iya. Ini Pak Ustaz ada titipan. Saya pegang ini kue kok tipis banget ya. Kayak plastik hitam begitu kan nggak mungkin kue kan mesti agak besar. Keluar dia langsung. Pak Ustaz ini ada titipan dari kami buat dari yang saya beli itu dari Ustaz. Oh dia nggak ada ngomong sama saya tadi nggak ada. Kapan pesannya? Ya tadi pas Ustaz ceramah katanya. Ini Ustazku lagi butuh HP cepat ya datang 15 menit untuk tungguin. Jadi penjual HP-nya sudah praktis ternyata memang sudah mungkin ada koneksi kerja atau apa gitu. Mau kesana, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya pernah mengucapkan status terima kasih terus saya, ya. Gara-gara sinyal hilang, ada berhati baru. Ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Itu jadi sholat namanya, membenahi apa yang kita hajatkan, membenahi apa yang kita inginkan, anak maka ibu sedekahi, keluarga suami agak kecicilan, ibu sedekahi, ya. Seperti itu insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat-sahabatku yang berbahagia,
berikutnya secara istilah terminologi, zakat adalah khissatun muqaddaratun, bagian tertentu min malin maksus, dari harta tertentu, fi waqtin maksus, dari di waktu tertentu, yusraf fi jihatin maksusah, dibayarkan pada kelompok tertentu. Ini Ustaz jelasin ya Bu ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Khissatun muqaddaratun, bagian tertentu. Jadi kalau kita pelajari, teman-teman yang dirahmati Allah, ada bagian tertentu. Kalau kita bicara tentang bagian tertentu, berarti yang dikeluarkan ini nggak sembarangan. Ada aturannya, ada 2,5, ada 5%, ada 10%, ada 20%, begitu aturannya. Nah itu yang mana Ustaz? Ya tergantung zakatnya zakat apa. Nanti kita akan bicarakan nanti di babnya aja ya. Kalau dia zakatnya cara nyari uangnya makin gampang, ya nyari uangnya makin gampang, maka zakatnya pasti makin besar. Nyari uangnya makin susah, zakatnya pasti makin kecil. Saya kasih contoh perbandingan, tapi sebenarnya ini harusnya saya nggak jelasin karena ini masih definisi. Tapi kalau ibu ingin penasaran, saya kasih contoh. Orang yang bekerja sebagai profesi, saya dosen ngajar di kampus, capek, ketemu mahasiswa yang masih muda, masih labil, tak nyari masalah, mancing emosi. Ya, di sini teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya begitu, ya seperti itu. Capek gak sih Bu? Ketemu mahasiswa labil tadi tuh capek gak sih? Capek. Makanya Ustaz dapat gaji 10 juta misalnya, maka Ustaz keluarin zakatnya 250.000. Bandingkan dengan mama di S1 punya kos-kosan, ya, kos-kosannya 10 pintu, pintu depan, pintu samping, pintu WC, pintu toilet, jadi ada 10 pintu. Bukan ya, 10 pintu itu 10 blok, 10 kamar. Satu pintu 1 juta, 10 pintu full, berarti dapat berapa? 10 juta. Ibu gue dengerin Ustaz, dapat 10 juta. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dapat 10 juta, ibu yang dirahmati Allah, yang dikeluarkan bukan 250.000, 500.000, 5% bukan 2,5. Kenapa? Nah, sekarang bandingin Ustaz yang teriak-teriak tiap hari kantor kerja ketemu sama mahasiswa-mahasiswi, kelihatan dibandingkan dengan mak nungguin kos-kosan depan pintu, apalagi kos-kosan lelaki ganteng-ganteng, brodis-brodis, sambil gini aja. Zakatnya sama, tadi disitulah hebatnya Allah, ya. Zakatnya dibedakan, itu ceritanya Allah, ya. Maka dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, dari apa yang Ustaz paparkan tadi, ibu yang terbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Baik, saya pikir jelas itu ya. Saya pikir kalian teman-teman yang berbahagia, khissatun muqaddaratun, bagian tertentu. Min mali maksud dari harta tertentu. Berarti tidak semua harta wajib zakat, karena nanti zakat benda itu ada dua, ada zakat produktif, ada zakat konsumtif. Kalau yang diwajibkan zakat itu hanya yang bersifat produktif, yang konsumtif tidak ada kewajiban zakat.
Nanti ada waktunya, tapi jangan melotot gitu matanya biasa. Ibu, saya kasih contoh aja. Bu, mobil itu produktif apa konsumtif? Konsumtif ya. Ada zakatnya, walaupun 1,3 M alkohol. Jadi kayak bonus itu di rumah Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Setiap ketemu Al-Fatihah saya pegang tuh badannya. Ya Allah, Bismillah, mudah-mudahan punya Al-Fatihah. Begitu kan di mobil Al-Fatihah, karena di Fatihah terus. Nah, nggak ada zakatnya. Bu, mohon maaf, emas itu produktif apa konsumtif? Emas. Produktif. Dijimin jadi duit. Produktif. Makanya dia wajib zakat. Tapi kalau emasnya berubah jadi perhiasan, jadi konsumtif, nggak wajib zakat. Begitu modelnya. Paham ya? Nanti belum selesai ini cuma produk. Nggak usah melotot-melotot gitu. Baik, kemudian berikutnya ketiga, biwakti khusus, pada waktu tertentu. Jadi jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu tertentu. Jadi ada waktunya yang disebut dengan haul, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali dari apa yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau zakat itu ada haul yang mustahil. Kenapa Ustaz dikasih haul begitu? Biar memastikan bahwa memang dia kayanya kaya original, bukan kaya kawin. Tahu kaya kawin? Kaya cuma berbatas numpang lewat. Paham ya? Contoh kaya kawin, misalnya kaya ibu dapat THR. Saya THR 5 juta, belum jadi orang kaya. Belanja beli toples, beli Coca-Cola, Lipik, peyek, berhina. Besoknya miskin lagi gitu. Itu namanya kaya kawin. Bisa aja kayak gitu, kayak orang yang dapat warisan itu. Ibu lihat itu. Dapat warisan itu, ibu lihat duitnya. Dapatnya numpang lewat aja. Saya sering bilang, hati-hati ya. Kalau warisan yang dibagikan dengan cara yang tidak sahih, kawin itu kayaknya dia tidak lama duitnya. Gila-gila, ini ibu diam dia berpikir. Juga ya, nanti uang kemana ya? Ibu ngerasa nggak sih duit warisan itu nyari apa berebutannya lama, dapatnya kayak ada aja, nggak tahu gaya itu keluar semuanya. Pas pegang itu ya pengen ke Malang, ke Bali, pengen ke Batu. Ngapain jauh-jauh ke Batu? Nungguin bis, satu angkal itu beda itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, insyaallah ya gitulah seperti yang saya sampaikan tadi. Maka berangkat dari apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran bagi kita bersama. Dari apa yang Ustaz sampaikan, dari apa yang Ustaz jelaskan, ada haul untuk memastikan kayaknya kaya original. Maksudnya uang itu benar-benar ngendep selama setahun. Berarti kan itu dia kaya, kelebihan harta. Tapi kalau uang itu cuma kayanya numpang lewat doang, itu gak disebut dengan kaya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berkaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Ibu, Ibu, tuh yang keempat, yusra'u li jihadil maksus, dibayarkan kepada kelompok tertentu, dibayarkan pada kelompok tertentu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ini gak sembarangan. Beda ya dengan sedekah, ibu bisa berikan kepada siapapun yang ibu kehendaki, itu kalau sedekah. Tapi kalau zakat itu nggak boleh, Bu. Harus dibayarkannya pada orang yang sudah ditetapkan. Ada 8 asnaf. Nanti kita pelajari juga ya 8 asnaf itu siapa aja. Walaupun niatnya baik, Pak Ustaz. Yes. Walaupun niatnya baik, nggak boleh memberikan zakat kepada orang yang tidak mustahik. Contoh, zakat fitrah digunakan untuk pembangunan menara masjid. Niatnya apa? Siapa coba? Apa pengurus saya makan uang zakat? Enggak. Dibuat membangun menara sudah pakai umat, yes. Tapi sekarang pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya, boleh gak sih? Kan itu pertanyaan. Dan ternyata sebenarnya tak satu masih bingung, kenapa nggak boleh? Di bagian mana nggak boleh? Bu, gini Bu, ketika Allah memberikan zakat kepada 8 asnaf, berarti otomatis zakat itu kan ada yang punya tuh. Gini yang sudah saya kasih analogi aja. Ceritanya teman-teman BDS 1 kirim makanan logistik ke rumah Ustaz, bisa. Gak pernah selesai. Misal kolesterol dari Hongkong sekali juga belum pernah. Kolesterol itu kalau tiap hari ngirimin, jangan tak kolesterol. Sekali aja belum pernah. Jadi ibu yang berbahagia, ya emang beda sih. Kalau yang kemarin juga sekali langsung jadi HP, jadi 10 kali malah kolesterol. Kalau laki-laki itu sliding memang kan. Jadi ibu, tadi ngomong apa saja? Oh, ceritanya orang BDS 1 berikan Ustaz logistik. Bisa. Nah, ketika ibu-ibu belikan logistik, ada orang ke Karangjati, Mbak mau mana? Karangjati, ya Allah pas banget, daripada aku gojek ya capek-capek. Ini kamu aja dikit ya buat Pak Ustadz ya, kamu kan kalau Karangjati Pak Ustadz ya. Ya udah, jadi ambil lah Bu, dibawa pergi. Jadi kalau udah diambil, apa yang terjadi? Jadi dia berbahagia dan dimuliakan Allah. Di pintu gerbang Karangjati itu ada seorang nenek-nenek tua. Nenek-nenek yang sangat tua, bahkan giginya saja itu tinggal. Nenek itu suka ikutin sambil membawa guru. Itu bisa kata ya perasaannya ya. Keren nih, pada saat ceritanya halusinasi, itu bisa pas, itu luar biasa. Olah. Akhirnya dari tua di depan pintu gerbang, ibu tak tega. Terus ibu berpikir gini kan, aku sih dulu memang pengen logistik, tapi kan dia orangnya mampu bisa beli sendiri paling. Ini nenek kasihan belum makan. Ibu kasihkan ke nenek tadi. Saya mau tanya, niatnya baik apa tidak? Baik. Benar apa salah? Sama begitu. Ini 8 asnaf sudah ada yang punya Bu.
Inna sadaqatu lil fuqara'i, orang fakir wal masakin, orang miskin wal amilina 'alaiha amil, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang hatinya mu'allaf, wa fil riqab, perbudakan, ya, ibnu sabil fisabilillah. Jadi wal ghanimin, dari utang juga dan 8 aspek. Itu yang punya hak. Terus ibu berikan kepada masjid. Kalau itu diperbolehkan, ya saya aja zakat fitrah itu mau ke masjid aja. Lebih gede pahalanya daripada orang miskin. Terus orang miskin apa kabar? Mau makan semen? Mereka kan jadi punya hak, pasti ada yang punya hak. Walaupun niatnya baik, tapi itu caranya salah. Dulu hati-hati kalau bagi zakat. Jangan asal membagi aja. Walaupun ibu sudah membagi, tapi kalau ternyata penerimaan bukan mustahil, maka zakat itu tetap gugur, tetap zong di mata Allah. Kayak tak bayar zakat. Itu maksudnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas Bu ya. Maka ini tentu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk bisa lebih paham lagi. Zakat ini yang lebih saklek lagi. Baik. Kemudian berikutnya untuk hukum membayar zakat. Hukum membayar zakat tentunya adalah wajib fardu ain, bahkan masuk pada rukun Islam. Diulangi di Quran sejajar dengan sholat sebanyak 82 kali. Diulangi di Quran, diulangi di Quran sebanyak 82 kali. Dalam bentuk yang sejajar dengan sholat yang maksudnya wa aqimus sholata wa atuz zakah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu diulangi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke laptop. Dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, tentu sesuatu yang gak sembarangan, karena sholat menjadi ibadah yang ter. Kalau sholat menjadi ibadah yang ter, bisa dibayangkan berarti ya zakat disejajarkan ya otomatis. Bu, mohon maaf ya, Ustaz itu bukan pejabat, tapi kalau ada acara di mana itu Pemkot, acara di Pemprov, Ustaz itu duduknya paling depan, makanannya paling VIP. Atau kenapa? Kayaknya saya duduknya samping ya. Gara-gara saya duduk samping jalan, makanannya beda. Dalam kan ya. Ya, teman-teman yang berbahagia. Ya, itu tadi. Kau duduk dengan siapa? Itulah nasibmu. Iya Bu. Jadi mohon maaf, begitu pula murid-murid saya yang biasa nemenin saya kalau saya lagi celaka. Dia ketawa dia, tak bisa makan kayak gini nih gara-gara sama Pak Ustaz makannya pakai gini. Jadi kita tuh ikut pada siapa yang kita ikuti. Nah, karena zakat ditempel sama sholat sebanyak 82 kali, ya itu udah bisa bayangin dong gimana mulianya zakat di mata Allah. Adapun dalil dari Quran, saya spill satu ayat aja, surat Taubah ayat 34-35-nya. Ancaman untuk mereka yang tidak mau membayar zakat. A'udzu billahi minasy
mata uangnya emas dengan perak. Fabashirhum bi'adzabin alim. Bawalah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya ya Allah? Akan datangnya azab yang maha pedih. Ini kayak bahasa ngancam ya. Apa azabnya orang yang tidak membayar zakat? Yauma yuqna 'alaiha fi nari jahannam. Di hari di mana mereka akan dibakar di neraka jahanam. Fatuwa biha jibahuhum majruhum. Mereka akan disetrika. Jibah itu dahi. Wa junubuhum pikul. Wa zuhuruhum punggung. Itu sadar gak sih sebenarnya? Ketika Allah bilang setrika, terus yang disetrika dahinya, itu sama aja menyetrika semua di depannya. Terus setrika kan panjang bu. Kalau ini ditembak gini, otomatis dada kena juga nih. Kemudian punggung memang kecil, tapi kalau disetrika punggung berarti kan lengan sama paha kena semua nih. Kemudian punggung belakang nih, ya berarti pantat juga kena semua. Artinya disetrika semua dari 3 arah. Depan, samping, belakang. Ya orang-orang yang tidak mau biasakan, orang-orang yang sakit, bin pelit, bin pentil, bin medit, bin apa lagi? Bahasa belajar itu apa? Hah? Sakit itu bahasa belajar. Oh, bahasa tulis. Sakit juga terserah kita mau sakit semuanya apa manfaatnya bahasa itu. Nanti itu sudah sejawab. Abu, cerai itu nggak bisa suami istri. Oh cerai, asal cerai. Gitu ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia. Terus apa kata Allah? Ada makanastum. Ya Allah panas. Kata Allah, ini dulu yang kamu simpan. Panas. Ada makanastum di anfusikum. Ini yang dulu kamu simpan. Duitmu yang gak kamu zakat. Ini sudah jadi setrika. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Apa yang kamu simpan. Jadi kayak Allah malah menghina kita. Ibu bilang panas, bukannya Allah kasihan, malah ya cicipi apa maksudnya. Insya Allah ya. Seperti itu teman-teman yang berbahagia. Itu dari Quran. Adapun dari hadis adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang diceritakan dari Ibnu Abbas tentang Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Jadi yang pertama kali datang ke Yaman, terus sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi menasihati, kamu mendatangi suatu kaum ahli kitab, ajari mereka untuk bertauhid la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat, ajarkan kepada mereka tentang Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu setiap 1 hari 1 malam. Jika mereka taat, ajarkan kepada mereka untuk bersedekah, diambil dari orang kaya dan dikembalikan pada orang miskin. Jadi kalau mendakwai orang itu, yang pertama ajarkan tauhidnya dulu. Sudah tauhidnya baru ajarin sholatnya. Kalau sholatnya udah mapan baru ajarin zakatnya. Ya, karena orang nggak mungkin memulai duit kalau dia nggak yakin. Yakin itu diimplementasikan dengan sholat. Dan orang nggak mungkin sholat kalau dia nggak beriman, nggak punya keyakinan. Begitu gambarannya ya. Di jalan ayatnya yang dimuliakan Allah. Kemudian teman-teman yang berbahagia, apa hukum orang yang tidak membayar zakat? Orang yang tidak membayar zakat dibagi menjadi 2 bagian. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, orang-orang yang mengingkari kewajibannya. Untuk orang-orang
orang yang mengingkari kewajibannya maka hukumnya kafir. Itu ulama sepakat, tidak ada perbedaan teman-teman ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi lagi teman-teman, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ya, bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat akan menolak kafir. Itu yang membuat kenapa akhirnya kalau ibu perhatikan siapa itu namanya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kenapa beliau kok tiba-tiba memerangi pasukan muslim setelah wafatnya Nabi? Maksudnya kenapa kok sampai diperangi itu loh, ya? Kenapa kok sampai diperangi? Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabatku, kan pertanyaannya, ya kalaupun memang misalnya bermasalah dosa ya dosa, tapi ya jangan diperangi juga lah, gitu loh maksudnya. Ternyata kalau orang data sejarah bisa bilang begitu. Tapi kalau kita belajar dari sejarah yang ada, ternyata ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, Abu Bakar tidak memerangi, tidak membahasakan. Abu Bakar memerangi orang yang meyakini zakat itu tidak wajib. Makanya perangnya disebut perang murtad, bukan perang zakat. Ya, perangnya perang murtad namanya, bukan perang riddah. Perang murtad, bukan perang zakat. Kalau zakat, mohon maaf, Abu Bakar sangat paham bahwa orang yang tidak membayar zakat itu tidak kafir. Makanya kalau tidak kafir, tak boleh orang itu diperangi. Seperti itu gambarannya ya. Baiklah teman-teman yang berbahagia. Nah yang kedua, apabila dia meyakini zakat itu wajib, tapi dia sekek, tapi dia celek, pelit, kikir, pentil, nadit, apa lagi tadi? Bakhil, salah. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, yang begini ini maka hukumnya ulama mengatakan bukan kafir tetapi fasik. Fasik itu pelaku dosa besar, ya selevel dengan pezina, penjudi, perampok, pelacur, bukan pelakor ya. Pelakor kan dosa juga Pak Ustaz, tergantung. Karena pelakor itu terbagi menjadi dua bagian. Ada pelakor konvensional, ada pelakor syariah. Apa bedanya Pak Ustaz? Beda. Kalau pelakor konvensional haram, merebut suami orang dosa. Kalau pelakor syariah indahnya berbagi. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sama itu sebenarnya. Kalau sama aja berarti Bunda Aisyah pelakor itu sebenarnya. Jadi ibu kalau bahas zakatnya atau bahas poligami terang banyak. Lagi Ustaz sih bahas zakat bisa terus poligami saya juga bingung dari bahas apa. Ya, jadi zakat itu kalau orang nggak bayar dia yakin zakat itu wajib. Ya teman-teman yang berbahagia, tapi dia pelit nggak mau bayar, mungkin karena ibadah. Emang zakat itu mohon maaf loh. Ibu pikir kan makin banyak makin enteng? Enggak, ujiannya makin gede. Gini loh Bu, tadi saya kasih contoh 110 juta yang dikeluarkan 250.000 kan gitu tadi. Sekarang ibu bayarkan untuk orang kaya yang punya uang misalnya 100 miliar.
Misalnya punya uang 100 miliar, berarti zakatnya 250 juta. Bu, saya tahu 10 miliarnya masih banyak dan 100 miliarnya masih banyak, berarti ada 99 miliar 750. Oke, masih banyak. Tapi Bu, demi Allah, Ibu bayangin aja, walaupun gak bakal nyampe saya tanya itu ya. Ibu bayangin aja, kalau Ibu punya uang 100 miliar, 250 juta itu tetap uang besar, uang kecil. Tetap besar. Kok 100 miliar? 10 miliar, misalnya itu Ustaz aja. Kalau 1 miliar 2,5 M. Iya, untuk orang punya 10 juta, 10 juta, saya 10 juta, 10 M. Saya jadi punya musik kalau dia punya ya. 10 M itu 250 juta. Sekarang saya tanya sebagai orang yang punya 10 M, 250 juta itu tetap uang besar, uang kecil. Uang besar. Jadi jangan dipikir tentang makin kaya makin enak zakatnya, kata siapa? Ibu gak pernah ngerasain yang saya rasain sih, jadi susah saya. Iya loh Bu, mohon maaf gak gampang loh ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kayak Pak Wali, saya tanyain berapa pendapatannya, dia ketawa, dia mengaku. Tapi saya tahu tempat zakatnya. Dia itu pertama harga zakat 1,4, berarti dia kebayang berapa? Ya Bu, kalau 100 miliar kan 2,5 M. Berarti kalau 1 koma berarti sekitar 50 M. Dan itu uang yang aktif ya. Kalau rumah nggak kena zakat, tadi saya sudah bilang, rumah, mobil yang tempat sendiri nggak kena zakat. Jadi itu terhitung dengan uang yang aktif aja. Zakat 1,4. Zakatnya aja kalau buat beli lemper, pagi lagi beli dalam negeri. Serius itu. Ya Allah ya kaya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, intinya ya zakat ini jangan ditinggalkan. Melihat ancaman yang seperti itu ya, duitnya dibawa mati. Sekuat semampu kita berzakat. Insya Allah nanti kita masuk dalam kajian berikutnya. Ibu tuh bukunya mau jadi satu gitu gak? Semua ustaz jadi satu gitu. Atas anda jelas. Dan saya udah dengar tadi pas saya lagi mulai pelajaran ada bisnis-bisnis. Oh ini loh Mbak, itu. Saya dengar ada itu tuh dicatat. Karena gini-gini Bu, minimal gini. Khususnya fikih aja yang saya ngajar fikih. Kalau yang ngajar fikih terserah ibu mau catat enggak terserah. Yang fikih ibu kalau bisa ada bukunya sendiri. Yang fikih. Karena fikih itu idealnya itu sepekan sekali. Kan kemarin karena kita habis itu komitmennya udah 2 pekan sekali ya udah nggak apa-apa. Habis itu 2 pekan sekali itu dipotong lagi. Yang satu buat kajian umum Pak Ustadz ya. Jadi artinya fikih 11 kali itu memang nggak ideal. Makanya ya kayak tadi saya ngomong apa itu kayak gak nyambung gitu kan. Karena memang kejauhan kalau fikih 2 kali itu agak jauh. Tapi nggak apa-apa, kita dicatat aja. Jadi materi terakhir kita tadi tentang hukum orang yang tidak membayar zakat. Sampai bulan depan pertanyaan apa lagi langsung pulang surat pada saat ini. Baik, silakan yang mau bertanya. Silakan. Saya bertanya yang pertama, kalau membayar zakat langsung ke salah satu asn itu tanpa amil boleh kan? Boleh Bu, karena memang amil itu tidak ada hubungannya dengan apa namanya, tidak ada hubungannya amil dengan syarat sah zakat kita. Amil itu cuma sebagai wasilah. Sama kayak ibu sholat pakai mukena ya monggo, nggak pakai mukena ya nggak apa-apa. Kan mukena bukan syarat sholat ya. Jadi jangan sampai nanti nggak sholat gara-gara apa namanya, ya gara-gara nggak punya mukena gitu maksudnya. Tapi sholat pakai mukena ya tentunya jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Ya seperti itu gambarannya. Dan ibu-ibu yang berbahagia, kenapa saya bilang jauh lebih bagus ya karena dengan itu
aurat ibu jadi cenderung apa namanya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih masing-masing sebenarnya memiliki keutamaan sih ya. Kalau ibu bayar zakat langsung, bagusnya ibu bisa merasakan apa namanya, semacam rasa cinta atau langsung dengan orang yang ibu beri. Kayak tadi saya cerita kasih ke nenek tadi itu, dan neneknya terima kasih, itu ada kebahagiaan di hati. Itu sisi bagusnya. Nomor dua juga bagusnya ya, apa namanya, ketika nanti ibu memberi itu bisa memprioritaskan orang yang terdekat dengan kita. Ya, ini dulu kan orang-orang di kanan kiri kita. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jeleknya kalau itu masih langsung bisa menyebabkan kesombongan. Karena ketemu orang langsung kan, aku udah kasih kamu nih. Dan buruknya juga kalau masih langsung itu nggak merata. Karena kalau misalnya BDS-nya banyak orang kaya, tapi sebelah sananya kamu butuhnya banyak orang yang punya, maka yang terjadi apa? Uang zakat itu terputar-putar di sini aja, nggak nyampe ke kamu butuh sana. Praktiknya itu sisi positif dari. Di balik juga sama, membayar zakat dapat, tapi buruknya kita nggak kenal sampai kita beli, nggak ada rasa ulfah cinta. Tapi bagusnya tadi lebih merata. Dan kalau buruknya apa yang bayar sendiri juga tadi bisa menyebabkan kesombongan. Jadi masing-masing ada nilai plus minus sih. Maka kalau saya pribadi sih lebih pada apa ya? Lebih pada bagaimana supaya kita intinya mencari yang terbaik, membagi secara proporsional. Kalau ibu tinggal di kampung orang kaya, mungkin lebih banyak keambil sedikit kita pegang, jaga-jaga kalau kita mau kasih orang yang ada di kanan kiri kita, ya. Tapi kalau ibu tinggal di kampung yang orang tak punya, mungkin lebih banyak dipegang sendiri, keambil mungkin ya. Kalau bisa 10 juta kasih 2 juta, 2 juta setengah, supaya bisa lebih merata. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Bagus kan kalau papan asnaf itu masih ada kayak kita itu masih keluarga, kakak itu saudara, masih satu saudara satu ayah, itu kita masih dalam kewajiban untuk memberi sedekah atau zakat kalau saudara masih ada. Pertanyaannya gini aja dulu, nggak banyak panjang. Boleh nggak saya bayar zakat kepada orang miskin tapi dia saudara saya sendiri, gitu kan? Ya, itu maksudnya. Jadi teman-teman yang berbagi memuliakan Allah dengan Islam, diperbolehkan kita membayar zakat kepada siapapun kecuali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita adalah orang yang diwajibkan Allah untuk menafkahi dia. Tidak boleh. Contoh siapa? Anak. Contoh siapa? Orang tua. Contoh siapa? Istri. Tidak boleh sampai zakat istri. Ustaz, bayar zakat istri. Istri beli nasi goreng dimakan Ustaz. Karena kalau Ustaz kasih zakat kepada orang kerabat dekat, maksudnya kerabat yang hanya saya nafkahi, itu sama dengan saya menzakati diri saya sendiri. Paham ya? Itu maksudnya. Sehingga di Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, ada pun selain orang yang kita nafkahi seperti Pak Le, Bule, Bude, Pak B, Jula, saudara kami, ponakan, boleh. Yang penting masuk ke ormas kebetulan. Jangan bergaya. Kalau ini bukan miskin, tapi karena ponakan, ya kasih dia aja. Nah, itu nggak boleh. Harus masuk dalam asma tadi. Baik. Bismillah. Pak Ustadz mau menanyakan tentang cara mengeluarkan zakat. Seperti tadi contohnya, kita ada usaha kos-kosan 10 pintu. Nah, setiap kamarnya itu 1 juta. Jadi penghasilan kita per bulannya 10 juta ya Pak Ustadz. Apakah kita langsung persentasenya kita keluarkan atau dikurangi dulu dengan biaya-biaya Pak Ustadz? Baik. Itu nggak terjawab karena nanti ada beda-beda. Zakat kita tuh ada banyak, nanti kita belum masuk sama sekali ya. Ada zakat emas, perak, ada zakat hewan, ada zakat tumbuhan, ada zakat pertanian, tadi ada zakat ma'adan tambang, ada zakat investasi, ada zakat profesi,
ada zakat harta temuan rikas namanya, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Cuma karena ibu mau pertanyaan tentang kos-kosan, ya saya jawabnya kos-kosan aja supaya lebih spesifik, karena kalau dijelasin semua nggak bisa, karena pecah-pecah. Pembahasannya banyak, bahkan nanti itu akan belajar satu-satu itu. Zakat emas sendiri, nanti minggu depan, bulan depan lagi zakat pertanian sendiri, begitu secara belajar nanti ya. Alhamdulillah, tapi kesimpulannya sesuai pertanyaan, kalau masalah kos-kosan itu dipotong dulu dengan pengeluaran yang dibutuhkan oleh kos-kosan. Seperti contoh misalnya air, listrik, yang tukang jaga kalau memang ada jaga di situ, dipotong semuanya, termasuk pembayaran PBB-nya, potong semuanya. Setelah bersih, barunya dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 5% dari penghasilan yang didapatnya. Begitu. Baik. Ada yang lain? Silakan. Suruh nanya, kalau punya dimasukin tas. Udah mau pulang aja deh. Baik. Terus sih gak ada bukunya terus masukkan kapal itu gak lihat. Silakan. Ibu makin bergaya tapi pulang lagi selama ini. Yakin kerja. Mana yang sebelah situ? Bilang. Silakan Bu, ada yang mau bertanya anak kalian? Satu lagi ya Pak Ustaz. Silakan anak kalian. Mengenai emas ya Pak Ustaz. Kalau yang kita tidak pakai itu kan biasanya berupa emas batangan ya Pak Ustaz. Jadi dia mengendap. Bagaimana dengan perhiasan? Emas perhiasan tadi kan kalau kita pakai adalah konsumtif. Tapi jika dia punya emas perhiasan tapi dia jumlahnya sudah mencapai nisab, itu bagaimana Ustaz? Tidak wajib zakat ya. Kecuali kalau dia berniat investasi, itu nanti masalahnya kalau dia ta'abudiyah itu sama kayak gini lah. Sama saya di bulan Ramadan dapat kabar dipanggil dengan Pak Wali Kota, Pak Gubernur, ada acara penting mendadak hujan. Akhirnya saya ke Samarinda, saya musafir. Kemudian saya ketemu istri saya di situ kan, nyambut saya, kami kita ketemuan di mana di sini. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Itu halal nggak apa-apa. Kenapa? Karena musafir. Ya kan bisa contoh dia istri saya juga musafir, dari kondisi sama-sama musafir halal. Tapi kalau begini contohnya, pulang dari kasihan melihat istri kok cantik banget ya. Dalamnya lautan ada yang tahu, dalamnya sarung siapa yang tahu? Gak tahu istrinya dia ke Samarinda. Saya hotel Samarinda, pulang dari yang sama. Dua-duanya sama-sama berhubungan ya. Dan dua-duanya gak kena kafar ya. Enggak kena, memang kan enggak musafir kok. Tapi secara dosa pahala kira-kira sama apa bedanya? Yang pertama tadi dosa ya. Paham saja? Yang kedua tadi, yang ini tadi dosa. Yang pertama tadi, memang berhubungan normal. Dalam kondisi sama-sama musafir, suami musafir, istri musafir. Nah, sama kayak tadi sebenarnya. Kalau secara hukum fikih nanti nggak kena zakat. Kenapa nggak kena zakat? Ya karena memang itu digunakan. Tapi dari sisi dosa bisa kena dosa dia. Menipu hukum Allah. Makanya saya bilang yang nggak kena zakat itu perhiasan yang biasanya normalnya digunakan. Tapi kalau dia berubah niat investasi, sengaja emas batangannya dijualin semuanya, dijual jadi perhiasan semuanya. Sehingga mohon maaf, punya emas perhiasan sampai 2 kilo. Akhirnya sedih saya meninggalnya ya. Jadi itu namanya membohongi Allah. Tapi kalau secara hukum fikih jawabannya gampang tadi kan. Selama bentuknya perhiasan tidak ada zakat. Nah, tinggal nanti memutar hati lagi. Yang kira-kira mau pakai yang mana, yang sebenarnya nilai niatnya investasi yang mana, yang nilai investasi tadi dibayarkan zakatnya. Begitu. Dan tadi saya bilang secara hukum fikih bisa lepas. Ya, tetapi secara hukum Allah tentu itu akan melepaskan. Baik, saya pikir jelas ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Dan seperti biasa
kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, sesi doa. Yang ketiga kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbil alamin dan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yaumiddin. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا وجعلنا بنور الإيمان. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا أتيته ولا هما إلا فرجته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك قلت بكتابك الكريم ادعوني أستجب لكم. أنا دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل اسمك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.